Aku dari yang dulu pilates, setiap kelas pilates suka update. Karena kan gue pilates sampai kayak orang-orang pokoknya kalau misalnya cari gue pagi-pagi ada di tempat pilates. Aku sehari tuh bisa 3 kali pilates, Kak. Ketika dia lagi galau, sibuk udah gue lupa gitu iya kan. Apa ya kemarin ya kayaknya ada masalah deh gitu. Nggak bisa aku, Kak. Kalau misalnya aku sibuk, aku ya kerjaan aku fokusin, tetap aku fokusin. Nah itu dia, karena aku fokus, aku udah nggak ngerasain perasaan aku yang waktu itu. Akhirnya kalau ada waktu ya aku proses pokoknya sampai bener-bener gue fine aja sama rasa itu. Oh ya, aku kemarin disakitin banget nih, aku kayak galau banget. Tapi ketika aku pikirin kan rasa sakitnya udah mulai hilang nih. Pelan-pelan jadi ya udah itu bakal kehapus sendiri. Tapi kalau misalnya kita lupa karena kemarin sibuk, tapi ketika inget lagi kan sakit lagi. Iya betul. Kayak sebulan 2 bulan atau kayak bisa setahun 2 tahun inget lagi, dulu pernah disakitin, sakit lagi karena kita belum pernah memproses hal itu. Oh ya ampun, unik gitu, juga caranya ya. Kayak gitu sih. Keren sih, boleh bener-bener. Jadi kita boleh sih ya, maksudnya sibuk, tapi ketika ada sesuatu apalagi soal perasaan tuh harus diselesaikan dulu ya. Harus diselesaikan dulu. Apakah dengan menulis lagu pernah nggak mencoba untuk nulis lagu? Oh pernah. Jadi single aku yang kedua itu single aku yang ketiga itu ciptaan aku sendiri. Aku ikut serta untuk membuat liriknya juga. Sama sih, itu juga isinya curhat-curhat. Apa sih judulnya waktu itu? Judulnya Maaf Cinta. Aduh, kenapa lagi dia? Kenapa lagi dia? Iya, ceritanya aku untuk yang Maaf Cinta ini ceritanya aku pengen letting go seseorang dari kehidupan aku gitu. Oke, tapi emang rata-rata baik-baik. Oh, tapi ini secara baik-baik. Ya, kalau yang salah menaruh harapan kan udah jelas ya. Itu sebenarnya kalau salah menaruh harapan ini aku yang disakiti. Tapi kalau yang untuk Maaf Cinta ini aku yang menyakiti ceritanya. Oh, ternyata kamu bisa nyakitin juga. Itu kayak karma deh. Kemarin berarti single ketiga itu aku menyakiti orang, sekarang aku disakiti orang. Aduh, padahal dia lembut banget loh. Masya Allah. Oke, buat kamu semua jangan kemana-mana ya. Aina dan juga Ira akan balik lagi. Terus buat yang pengen tanya 97,1 FM Radio RDI. Masih lanjut lagi di obrolan siang hari ini barengan Aina Tita dan juga Ira Kais. Yeay. Di live YouTube Radio RDI juga dong. Oke, ini udah sesi terakhir aja ya, kita ngobrol-ngobrol gak berasa banget ya. Kayak barusan tadi kita masih hahaha, masih awal-awal masih hai halo apa kabar gitu kan ya. Sekarang kita udah ngobrolin sesi terakhir. Nah, untuk kamu nih yang punya kesibukannya padat banget gitu kan, biasanya ngapain sih? Ada olahraga tersendiri gak yang dilakukan? Aku lagi suka pilates banget. Pantes tadi aku ngomong pilates. Kayak aku setiap hari aku pilates. Kamu setiap hari pilates? Aku dari yang dulu pilates, setiap kelas pilates suka update. Karena kan gue pilates sampai kayak orang-orang pokoknya kalau misalnya cari gue pagi-pagi ada di tempat pilates. Aku sehari tuh bisa 3 kali pilates, Kak. 3 jam ya maksudnya. Oh gitu. Iya. Kayak ambil kelas lagi. Kayak dari jam 7 sampai jam 10. Oke, ini buat orang-orang yang kalau aku kan pilates di kereta ya. Lagi jam-jam padat kan. Ketarik-tarik terus semua tuh ya kan. Nah, kalau kamu nih sebenarnya apa sih manfaatnya sebagai orang yang emang bisa dibilang 3 kali nih beberapa kelas gitu? Karena aku suka banget kan. Itu buat stretching badan bagus banget, buat ngejaga kelenturan tubuh kita juga. Dan untuk aku yang pengen badinya lean, yang nggak yang terlalu berotot, itu udah mulai kelihatan garis-garis perut gitu kan, udah suka banget ya. Tapi yang nggak pengen yang terlalu gimana, menurutku pilates udah cukup sih. Makanya aku kayak oke, kita seriusin nih pilates. Ada manfaatnya nggak ke vokal gitu misalnya atau? Ada, menurutku ada. Apalagi untuk naik di atas stage juga kan perlu stage act-nya perlu bagus kan. Kalau misalnya kita pilates, badinya sudah terjaga juga, kita bisa lebih lentur, lebih luas lagi kalau lagi nyanyi. Oh gitu, jadi boleh tuh ya Sobat RDI memilih pilates gitu ya kan, untuk kamu juga yang pengen punya perenggangan tubuh yang lebih baik gitu kan. Terus juga biasanya memperbaiki postur juga itu ya? Iya benar banget. Aku sebenarnya ada masalah juga di punggung, tapi menurutku sekarang udah oke banget kok. Dari postur ya. Sakit nggak sih? Kan itu tarik-tarik gitu. Kayaknya setiap olahraga kalau misalnya pas awal-awal cobain mau lari, mau nge-gym apa-apa suka sakit kan. Tapi kalau udah lama-lama gak sakit. Malah ketika udah gak sakit aku tuh kangen sama sakitnya. Karena kalau misalnya kata coach aku, kalau misalnya udah sakit lagi, itu tandanya ototnya kena lagi. Jadi misalnya perut kita lagi biasa aja kan pertama kali,
ototnya kena sakit kan tuh biasanya abis olahraga sakit beberapa hari. Terus kalau misalnya udah keseringan kan jadi nggak sakit karena ototnya sudah terbiasa dengan beban itu kan. Nah jadi karena udah terbiasa nggak sakit, udah hilang berarti ototnya tuh udah kuat segitu. Jadi perlu lebih kuatin lagi, sakit lagi. Jadi kalau misalnya udah nggak sakit, aku malah kayak aduh kapan ya sakit lagi. Oh ini sakit kan olahraga ya, bukan disakiti. Jangan kalau bagian itu. Oke, baiklah. Terus dari semua manfaat ini gitu ya, terus juga olah tubuh, terus juga nyanyi tetap gitu kan ya. Dan ada lagi nggak sih hal-hal yang udah pernah kamu coba selain nyanyi? Hal yang aku coba selain nyanyi, acting dan model. Bawain acara pernah? Bawain acara pernah. Terus aku pernah jadi MC yang benar-benar di mall gitu. Ada acara biasanya di lobi mall. Betul. Ada acara. Nah aku sempat ada isi acara di situ. Deg-degan gak? Banget. Itu pertama kalinya. Tapi aku bersyukur sih aku bisa. Tapi cobain kan intinya pegang mic juga, ya kan? Ya benar. Yang penting kan mic gitu ya. Untuk gak nyanyi langsung. Iya benar ya. Untuk gak nyanyi. Tapi karena mungkin udah terlatih di panggung nyanyi yang kayak ketemu sama banyak orang, jadi ya alhamdulillah aman aja ya. Dan aku juga suka ngomong kan. Jadilah ya sejalan lah ya semuanya. Ya. Walaupun mungkin kosakatanya masih perlu banyak belajar lagi karena beda banget kan, susah banget ya kan ternyata jadi MC itu. Ya kalau aku bilang ih nyanyi susah banget loh gitu. Karena suaraku nggak nyampe ya kan. Iya, hal yang kita belum kuasai biasanya itu bikin nervous aja sih. Oke. Tapi untuk kamu kayaknya semuanya pengen dicoba gitu ya. Iya. Pengen aku coba. Suka pokoknya depan kamera aku suka nih. Tadi aku kayak senyum-senyum terus nih. So 2026 mau ngapain? 2026 aku rencananya mau keluar single baru lagi yang lebih upbeat kalau sekarang Kak. Setuju banget karena beberapa single aku dari sebelum-sebelumnya itu semuanya pop ballad kan, yang mellow-mellow terus. Jadi 2026 kita coba untuk single yang lebih upbeat dan pengen cepet-cepet rilis album juga, at least mini album lah 2026 ya, insya amin, Allah, semoga terrealisasi ya kan. Terus siapa tahu kan, spesial lihat Ira Kais ada mini album ya. Nanti kesini lagi kita harus dong. Oke. Buat sesi terakhir ini gitu ya, buat kamu juga yang pengen lebih dekat sama Ira Kais, ini mau kepoin apa aja ya sosial medianya? Iya teman-teman, kalau yang mau berteman sama aku boleh banget follow Instagram aku di @irakais, TikTok aku juga @irakais, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku Irakais. Oke, baiklah. Dan untuk pengen denger lagu ini udah ada di seluruh digital platform, kalian udah bisa searching Irakais Salam Menaruh Harapan. Jangan lupa didengerin. Oke, Salam Menaruh Harapan. Dan untuk kamu juga jangan lupa di request di radio RDI Jakarta. Betul. Kita dengerin ya sama-sama lagunya sebagai penutup di obrolan ini. Ini dia Ira Kais, Salam Menaruh Harapan.